Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas 2 Logistik C ingin mempresentasikan mengenai analisis 9 core elements dan 4C diamond pada McDonald Corporation. Dengan anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Enggar Ayu Putri Azizi dengan NPM 161269. Dengan saya Iril Dina Zabila dengan NPM 161200071. Dengan saya Ilham Lutfianto dengan NPM 16120078. Dan saya Muhammad Bagus Cahyo Pradana dengan NPM 16120086. Untuk yang pertama yaitu ada analisis 9 core elements of marketing pada McDonald's Corporation yang akan dibacakan oleh Bagus. Silakan Bagus. Yang pertama ada segmentasi. Untuk segmentasi geografi, McD melihat wilayah Indonesia yang luas dan memiliki banyak penduduk. McD juga telah memiliki 112 gerai yang tersebar di 24 kota se-Indonesia. McD menargetkan pada kota dengan kepadatan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Segmentasi demografi, McDonald menawarkan produk yang dipasarkan untuk semua kalangan, mulai dari tua, muda, pria, dan wanita. Contoh seperti Happy Meal yang memberikan mainan gratis kepada anak-anak. Sedangkan segmentasi psikografis, dengan dekorasi McD dapat membuat konsumen bisa menikmati makanan dengan suasana yang nyaman, dan produk yang diberikan untuk seluruh konsumen sangat berkualitas sehingga konsumen menyukai produk dari McD. Kedua ada targeting. Untuk targeting McD sendiri itu ada pria, wanita, anak-anak, mahasiswa, dan keluarga. McD juga membuat McDonald's sebagai tempat bersantai bahkan hiburan. Banyak menu sampai dekorasi yang menjadikan McD sebagai tempat yang nyaman. Lalu yang ketiga ada posisi. McDonald's ditujukan sebagai restoran keluarga, dimulai dengan anak-anak yang memperkenalkan iklan baru mainan dengan produk Happy Meal, lalu burger Big Mac yang ditujukan untuk orang dewasa, dan masih banyak varian yang dapat dinikmati semua kalangan. Keempat, ada differentiation. McD menawarkan menu versi khusus atau berdasarkan regionalnya. Contohnya seperti ayam kremes sambal ulek dari Indonesia, Sakachiki dari Jepang, Coconut Sticky Rice Pie dari Thailand, McMouths dari Meksiko. Hal ini menyebabkan untuk membedakan produk dari produk pesaing lainnya. Yang kelima ada marketing mix. Untuk produk, McDonald menawarkan produk makanan dan minuman yang memiliki varian yang sama di setiap negara. Berbagai menu diambil dari cita rasa lokal, seperti contohnya di negara Muslim, McD tidak menyediakan bahan makanan berbahan dasar haram seperti daging babi dan lainnya. Namun mereka menggantinya dengan daging sapi dan ayam. McDonald juga sangat disukai pelanggan karena McDonald sangat memperhatikan kualitas produknya, mulai dari penyiapan, penyajian, hingga pelayanan. Semua dilakukan secara profesional. Untuk price, McDonald memberikan harga yang berbeda di setiap cabang yang ada di berbagai negara. Mereka memberikan harga yang berbeda menyesuaikan pendapatan per kapita di setiap negara. Untuk place, McDonald tersebar hampir di seluruh negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, McDonald tersebar di kota-kota yang memiliki penduduk yang banyak seperti Bandung dan Jakarta. Yang terakhir ada promotion. McDonald mempromosikan produknya dengan berbagai cara seperti media sosial, kegiatan amal, menjadi sponsor suatu acara, mengadakan lomba, media cetak, dan media elektronik. Untuk yang keenam ini ada scaling atau penjualan. McDonald ini memberikan informasi tentang penjualannya di kuartal 2 pada tahun 2021. Untuk laporan laba bersihnya itu naik dari 483,3 juta US dollar menjadi 2,22 miliar US dollar atau 31,80 triliun. Untuk penjualan bersihnya naik 57% menjadi 5,89 miliar atau sekitar 8,5 triliun. Penjualan di tahun 2021 ini naik juga karena adanya kolaborasi McDonald dengan BTS, brand atau merek.
McDonald ini sangat terkenal di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, McDonald ini selalu menggunakan tagline, misalnya I'm not, ada di iklan grup dan di sosial media juga. Kenapa disebut I love it ini? Karena banyak banget orang yang menyukai menu di McDonald's. Untuk yang ke-8 ini ada service. McDonald ini mempunyai beberapa servis layanan. Nah, ada yang makan langsung di tempat di restorannya dan ada juga delivery service. Delivery service ini itu fasilitas yang disediakan jika para konsumennya ingin dibawa pulang. Nah, contohnya itu ada di GrabFood, ada di GoFood, ada di ShopeeFood, atau bisa juga diorder bisa lewat aplikasi McDonald. Di tahun 2019, McDonald ini menyediakan layanan pesan antar di 25.000 restoran dan membukukan penjualannya hingga 4 miliar US dollar. Dan yang terakhir ini ada proses. McDonald itu selalu menyediakan menu yang siap saji dan bisa langsung dimakan ketika lagi hangat. Ada pepatah mengatakan ada harga dan ada kualitas. Nah, untuk perusahaan McDonald di Indonesia itu harganya masih bisa dijangkau oleh anak muda, masih affordable, dan kualitas rasanya yang diberikan McDonald kepada pelanggannya ini tidak pernah mengecewakan pelanggannya. Menu yang disediakannya juga beragam dan rasanya juga enak. Selanjutnya ada analisis 4C Diamond pada McDonald's Corporation yang akan dibacakan oleh saya. Yang pertama ada change. Change ini atau perubahan dapat dikatakan sebagai value migrator, yang mana migrator sendiri itu maksudnya yaitu dapat mengubah satu titik menjadi titik lainnya. Beberapa elemen dalam change ini ada political dan legal forces, kemudian economic forces, socio-cultural forces, market, dan technological forces. Yang pertama ada political and legal forces. Nah, yang pertama ini ada global warming, yaitu pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Hal ini membuat pemerintah, contohnya itu di Indonesia, merancang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, oleh karena itu dari pihak McDonald's sendiri menerapkan beberapa langkah dalam global warming legislation ini, yaitu ada recycled packaging, yang mana packaging dari McDonald ini dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang akhirnya McDonald ini bekerja sama dengan salah satu grup internasional untuk mengurangi emisi limbah dari packagingnya. Jadi packaging saat ini hanyalah kertas yang 68%-nya itu adalah bekas dari daur ulang. Next, terus yang selanjutnya ada reduction of energy usage. Nah, McDonald ini bermitra dengan franchise, pemasok, dan produsen untuk meminimalkan berapa banyak kemasan yang digunakan hingga berinvestasi dalam energi. Nah, contohnya di sini McDonald ini menggunakan panel surya sebagai energi alternatifnya. Lalu ada reduction of carbon emission. Nah, di sini McDonald ini mengoperasikan restorannya menjadi restoran berkelanjutan, kemudian memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, serta mengkonversi dari diesel ke bahan bakar alternatif. Nah, selanjutnya ada tax law. Tax law di sini perusahaan McDonald menerapkan pajak sebesar 10% bagi semua menu yang ada. Jadi pelanggan secara langsung membayar 10% dari pajak atas apa yang mereka beli. Contohnya ada di gambar ini. Kemudian yang selanjutnya ada economic forces. Nah, economic forces ini dari segi ekonomi perubahannya itu dapat dilihat dari contoh dua faktor berikut, yaitu ada gross domestic product. Nah, dari domestic bruto ini ada diagram yang menunjukkan bahwa 4 tahun di Indonesia terakhir itu dari 2016 ada 931,88 hingga mengalami kenaikan dan penurunan PDB sehingga saat ini ke tahun 2022 yang naik sebesar 1.150 kurang lebihnya. Next, kemudian ada currency market. Selama hampir 4 bulan sepanjang November 2020 hingga 25 Februari 2021, rupiah ini
Koko mempertahankan posisinya di kisaran 13.876 sampai 14.150 per 1 US dollar. Tetapi di tanggal 6 April 2021 di mana data tersebut didapatkan, nilai tukar rupiah berada pada angka 14.500 rupiah per 1 US dollar. Nah, naik turunnya nilai tukar rupiah ini membuat mau tidak mau McDonald ini harus mengatur regulasi penerapan harga di setiap negara, khususnya itu di Indonesia. Jadi ketika rupiah melemah, maka secara otomatis membuat biaya penyediaan bahan baku meroket, sehingga selisih biaya produksi dengan keuntungan yang didapat jadi semakin menipis, sehingga McDonald ini yang bergerak di perusahaan tingkat internasional, mereka harus melihat penetapan harga di setiap negara dengan memperhatikan pertumbuhan mata uang ataupun inflasi di negara tersebut. Lalu selanjutnya ada socio-cultural forces. Nah, di socio-cultural forces ini, karena Indonesia itu merupakan negara kepulauan dengan total penduduknya yang sangat banyak sebesar 270 juta jiwa, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kualitas tenaga kerjanya atau SDM di Indonesia ini. Yang pertama, kita bisa lihat dari growth rate atau pertumbuhannya. Jadi semakin tahun Indonesia itu pertumbuhannya atau jumlah penduduknya akan semakin meningkat, yang mana akan membuat bahwa SDM di Indonesia ini jumlahnya tidak perlu diragukan lagi karena selalu meningkat pada setiap tahunnya. Lalu yang kedua ada life expectancy and health expenditures. Nah, ini itu merupakan ekspektasi umur. Jadi faktor yang menggambarkan kondisi kehidupan dan kesehatan penduduk suatu negara. Berdasarkan data World Health Organization, ekspektasi umur untuk hidup penduduk Indonesia tahun 2015 itu 67 tahun dan untuk yang perempuan 71 tahun. Lalu yang ketiga ada school life ekspektasi. Nah, ini adalah kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan. Jadi di Indonesia ini pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2, Indonesia menerapkan program wajib belajar 9 tahun kepada anak-anak Indonesia. Jadi dengan adanya modal pertumbuhan dari penduduk tersebut, kemudian life expectancy and health expenditures di Indonesia, serta school life ekspektasi di Indonesia, pihak McDonald's pasti sudah yakin bahwa kebutuhan SDM di Indonesia ini sangat mumpuni untuk dijadikan negara sebagai persebaran gerai McD. Next, selanjutnya ada market. Nah, market di sini ini McDonald's karena merupakan restoran cepat saji terbesar di dunia dengan lebih 58 juta pelanggan setiap hari. Market atau pasar yang mereka incar itu ada orang dewasa, kemudian remaja, lalu kalangan menengah ke atas, bahkan juga anak-anak pun juga bisa. Jadi sebenarnya market di sini ini ditujukan oleh kalangan yang menengah ke atas. Kemudian untuk menjangkau remajanya itu, McDonald membuat lingkungan yang cocok bagi siswa sekolah untuk bergaul dengan teman-temannya dan mendapatkan makan siang di McD dengan fasilitas yang lengkap. Ada technological forces. Nah, technological forces di sini yaitu ada Departemen Research and Development di McDonald's yang akan mengimprove segala inovasi di McDonald's. Misalnya adalah Go Global, Act Local. Jadi di sini ada menu McD yang diinovasikan menyesuaikan dengan ciri khas pada negara tersebut. Contohnya di India. Next. Yang kedua, kompetitor. McDonald's memiliki pesaing langsung dan tidak langsung, serta pesaing domestik dan internasional. Pesaing langsung adalah organisasi lain dalam industri yang sama. McDonald's bersaing langsung dengan restoran cepat saji seperti Yum Brands atau KFC, Wendy's, dan Burger King. Restoran cepat saji lainnya adalah pesaing tidak langsung McDonald's, yaitu Pizza Hut, Dunkin' Donuts, Jiko, Starbucks, dan Pizza. McDonald's juga bersaing dengan pasar restoran take-out dan kasual yang terfragmentasi. Di tingkat internasional, McDonald's menghadapi persaingan dari beberapa rantai makanan cepat saji terbesar serta pesaing lokal dan restoran lokal kecil. Di Indonesia, pesaing utama McDonald's adalah KFC. Nah, ini analisis kompetitor dari McDonald's. Ini ngambilnya dari pesaing langsung, ada KFC, Burger King, sama Wendy's.
Pada deskripsi produk atau layanan dari ketiga itu yaitu fast food atau makanan cepat saji. Lalu fitur layanannya yang pertama KFC, Quick Chicken, Stripes atau ayam cepat saji. Lalu di Burger King ada sarapan sama burger, pada Wendy's juga burger. Lalu marketing strateginya pada KFC dan Burger King tinggi, sementara pada Wendy's sedang. Untuk kekuatan atau kelemahannya pada KFC, kepuasan pelanggan ada pada nilai uang, enak dan harga terjangkau. Lalu pada Burger King harganya rendah dan pada Wendy's banyak variasi. Lalu tingkat ancamannya KFC dan Burger King tinggi sedangkan Wendy's sedang. Menjadi salah satu keberhasilan dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, suatu perusahaan harus mampu mengembangkan customer-nya agar perusahaan mereka dapat terus survive. Namun, loyalitas customer tidak mudah. Kendala utama yang sulit dipertahankan adalah cost of customer yang mahal dan cenderung meningkat. Salah satu cara untuk mempertahankan customer adalah dengan mendapatkan keuntungan lebih dari penawaran yang ditawarkan sehingga hubungan antara customer dan perusahaan tetap berkesinambungan. Pada perusahaan McDonald's, produk diwakili oleh 5 indikator seperti variasi menu yang berbeda, hidangan yang panas yang dimasak, kelezatan, area layanan yang bersih, dan keterjangkauan. Yang keempat, yang terakhir ada company, yang merupakan analisa pada diri sendiri atau internal perusahaan McDonald's. Customer segment dari McDonald's atau poin pertamanya yaitu adalah keluarga, lalu ada kalangan menengah ke atas, kemudian ada orang asing. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition ini yang ditawarkan oleh McD kepada pelanggannya adalah ada fasilitas lengkap yang mana beberapa di antaranya bisa dilihat bahwa ada party room, mesin layanan pesan mandiri, McCafe, dan juga drive-thru. Selanjutnya ada accessibility. Gerai yang ada di McDonald ini hampir dapat ditemui di setiap kota yang mana akan mempermudah akses bagi pelanggannya. Dan sebenarnya itu lokasi di McDonald itu menerapkan lokasi hook atau lokasi paling ujung berbentuk letter L yang berada di kawasan dengan lalu lintas yang ramai. Dan McDonald ini dapat kita temui juga di mall-mall. Lalu ada channels. Nah, channels ini adalah sarana yang digunakan untuk perusahaan demi menyampaikan value proposition yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, ini contohnya ada email, iklan, kemudian ada website dan social media dari McDonald's sendiri. Di sini ada WhatsApp-nya, ada website-nya. Lalu next. Lalu ada Instagram, Facebook, dan juga Twitter dari McDonald's. Kemudian ada customer relationship. Nah, di sini ada loyalitas merek dari sebuah produk yang mana terdiri dari personal assistance, kemudian ada communities, dan ada co-creation. Lalu ada revenue streams, di mana profit dari McDonald ini berasal dari restoran-restoran yang dimiliki oleh perusahaan dan franchise-nya, serta berasal dari sewa, royalti, dan biaya yang dibayarkan oleh pemegang waralaba, serta penjualan di restoran yang dioperasikan perusahaan. Di sini ada diagram batang dari pendapatan McDonald's dengan satuan dolar pada September 2018 hingga ke Juni 2019. Next. Kemudian ada key resources. Nah, key resources ini merupakan sumber daya yang digunakan oleh perusahaan yang mana ada fasilitas utama yang terdiri dari lahan parkir, tempat makan, payment service, dan customer service. Lalu ada fasilitas pendukungnya yang merupakan mesin-mesin yang berguna dalam proses produksinya. Ada wifi, drive-thru, dan lain-lain. Selanjutnya ada sumber daya manusia atau SDM-nya. Di dalam McD ini terdapat 3 kelompok pekerja, yaitu pekerja restoran, staf perusahaan, dan pemilik franchise. Lalu ada software-nya. McD ini menggunakan software SMS Pop Screen yang mana bisa dilihat seperti gambar. Lalu ada key activities yang dimana sering disebut dengan 7 system, yang mana ada ordering system, scheduling system, training system, payroll system, crew welfare system, maintenance and repair system, serta local store marketing system. Dan ada juga key partners. Nah, tujuan dari fungsi key partners ini adalah untuk menjalin kerjasama, yang mana di McD ini ada conventional franchise, ada development license, dan ada affiliate, yang mana bisa dilihat di diagram pie di samping ini. Jadi sebagian besar dari McD ini adalah conventional franchise-nya.
Terakhir ada cost structure atau biaya McDonald's ini, yang mana persenannya bisa dilihat di layar, dan perlu diketahui juga bahwa sebagian besar dari biaya McD ini berasal dari pembelian bahan mentah seperti daging dan kertas untuk cangkir atau bungkus serta pekerja yang dibayarnya. Nah, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil makalah dari analisis porsi Diamond dan 9 core elemen pada perusahaan McDonald's, dapat disimpulkan bahwa McDonald's merupakan perusahaan makanan cepat saji yang sudah bergerak di level internasional. Berdasarkan era saat ini, yang segalanya telah berkembang pesat dan maju. McDonald's selalu memikirkan segala konsep pemasaran yang mengikuti zaman, melalui diterapkan strategi analisis efektif seperti porsi Diamond dan 9 core elements. Mereka mampu mengidentifikasi apakah mereka harus mengembangkan, mempertahankan, atau malah menarik diri dari pasar yang telah mereka masuki. Hal inilah yang dapat membuat McDonald's mampu bertahan dan menguasai pasar, bahkan memperluas target pasar yang ada di seluruh dunia sejak mereka didirikan.